Semuanya, selamat datang di episode Sharing with Miss Humbala. Kita nih kenapa thumbnail sama baju aku beda? Karena Miss Humbala udah syuting banyak video, terus kemudian memory cardnya korup. Abis itu Miss Humbala harus syuting ulang lagi, dan jaket kuningnya waktu itu Miss Humbala syuting di rumah nenek Miss Humbala. Oke, udah curhatnya. Sekarang mari kita bahas istilah-istilah di perkuliahan. Yang pertama, nah buat anak kos harus tahu nih bahasa Inggrisnya kos-kosan apa, yaitu adalah sebenarnya banyak sih. Ada juga yang bilang share homes, ada juga yang bilang rent rooms. Tapi Miss Mbak lebih setuju bilang itu boarding house, karena kalau sharing home gitu kan nggak mesti cuma nggak banyak kamar gitu, bisa berdua atau bertiga aja. Kemudian bolos tipsnya itu sama, yaitu ya skip the class atau skipping class. Dan bahasa Inggris soalnya nggak ada tipsnya, jadi kalau bolos ya absen aja atau enggak skipping class. Kemudian nilai, sama ya seperti zaman sekolah dulu. Kalau di perkuliahan nilai itu kalau nggak grades ya remark. Kemudian apalagi ya, oh iya IPK ya. GPA. Kemudian setelah ada IPK berarti jangan lupa nyusun ya, mau deskripsi untuk S1 atau tesis untuk S2 dibilangnya tetap tesis ya. Lalu apalagi ya, anak kos udah makannya di jadi mahasiswa atau yang sudah pernah jadi mahasiswa, terus dikasih uang bulanan sama orang tua kalian. Nah kalau waktu SMA atau SMP kan namanya, kalau udah kuliah kan nggak ditaruh di saku lagi, jadi namanya adalah ya udah jatuhnya tuh jatah itu kan sama aja seperti tunjangan. Nah, karena kita sudah bahas istilah-istilah di perkuliahan, sekarang mari kita sharing-sharing. Ini bukan cuma untuk kalian yang sudah pernah yang mau masuk kuliah atau baru lulus kuliah, tapi penting juga untuk mungkin nanti adik atau tetangga atau saudara ada yang mau terjebak sama hal-hal seperti ini. Oke. Yang pertama, nah ya benar sih, mereka itu mungkin pernah kerja di bagian penerimaan mahasiswa, tapi nggak semudah itu. Bahkan kalau kalian anak rektor pun belum tentu bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya mereka itu paling cuma kayak open slot gitu. Oke, 10 orang daftar nih di saya, kasih DP 50 juta. Kemudian nanti kalau anaknya nggak lulus dibalikin DP-nya. Kalau anaknya lulus baru lunasin. Nah nanti dia nggak usah ngapa-ngapain, doa aja, misalnya juga bisa kalau doa. Kemudian nanti dari 10 ada anak yang beneran pinter gitu, kayak 1 atau 2 orang. Nanti yang lolosin yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang banyak, itu pasti gaungnya lebih besar daripada mereka yang nggak lolos. Dan bagi orang yang menjanji-janjikannya ini ya nothing tulus gitu, tinggal bilang aja kayak, aduh bu maaf ya tahun ini ketat, jadi saya nggak bisa bantu anak ibu, aduh ibu maaf ya ketahuan, takut bla 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 gitu. Jadi kalau seandainya ada orang pengen curang masuk ke UI gitu, atau mungkin PTN lainnya, Miss Umbala cuma bisa sharing tentang UI karena Miss Umbala alumni UI gitu. Itu paling pakai joki gitu. Cuma pakai joki itu walaupun cara curang yang berhasil, itu sangat nggak Miss Umbala sarankan. Kenapa? Karena kalau ketahuan kalian bisa di blacklist. Misalkan kalian atau adik kalian mau masuk UI untuk S1, tapi nanti karena udah ketahuan pakai joki, nanti saat daftar S2 udah nggak bisa lagi, kan sayang kan. Sedangkan masuk S2 di UI itu menurut Miss Mbak lebih mudah daripada masuk S1. Kenapa? Karena yang pertama recruitmentnya itu dalam setahun itu 3 kali. Terus yang kedua
soalnya itu nggak seperti SBMPTN atau SIMAK UI gitu yang DS1 yang ada matematika dasar, ekonomi segala macam, tapi cuma bahasa Inggris sama TPA. Ya tau lah TPA yang kayak umpamanya Budi duduk di sebelah Roni duduk di sebelah Marta bersebelahan dengan Budi, di manakah Ariel gitu kan. Ya begitu gitulah pokoknya soalnya. Jadi seandainya gagal gitu di S1, insya Allah S2 sih lebih mudah, apalagi ada ada tempat bimbel gitu khusus untuk masuk ke S2, S3, ekstensi, terus masuk SBMPTN. Jadi kalau di UI itu kan nggak cuma SBMPTN, ada juga kelas paralel untuk kelas internasional sama kelas karyawan. Kelas karyawan itu ya paralel yang siangnya gitu. Kalau anak reguler kan pagi, anak paralel tuh siang bahkan kadang malam gitu. Sore bahkan kadang malam. Nah, bagaimana cara kerja si joki ini yang biasanya berhasil tapi sangat riskan? Biasanya mereka tuh bekerja secara tim 2 orang. Jadi yang satunya tuh di luar untuk membacakan jawabannya, yang satu dipakein alat dimasukkan ke kuping untuk ngisi. Kemudian ya gitu, nanti tinggal 1 C, 2 A gitu. Tapi hati-hati aja sih, itu bahaya banget dan Miss Umbala sangat gak menganjurkan. Karena kalau memang tujuan kalian atau adik-adik kalian atau sepupu kalian masuk PTN, termasuk UI gitu, PTN, sebenarnya kalau mau dikejar dalam 1 tahun atau 2 tahun bimbel itu bisa aja gitu. Dan ya itu tadi, kalau seandainya udah nyerah nyoba di S1, lebih baik nanti nyoba di S2 nya. Oke deh, itu aja sih yang bisa Miss Umbala share. Mohon maaf nih, Miss Umbala cuma bisa nge-share tentang UI karena Miss Umbala alumninya di situ. Nanti kalau Miss Umbala udah keterima di Oxford, Miss Umbala sharing deh. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga kalian suka kalau aku bikin video sharing-sharing seperti ini. Pastinya tetap ada sih edukasi bahasa Inggrisnya. Kalau enggak, masa iya seorang Miss Umbala. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you everyone.